Anjasmara kini bisa sedikit bernapas lega. Front Pembela Islam yang dulu melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas kasus foto kontroversial itu telah mencabut laporannya. Pencabutan laporan itu terkesan sangat terlambat karena Anjasmara sudah terlanjur dijatuhi status tersangka. Padahal Anjasmara sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada FPI dan umat Islam pada bulan puasa lalu. Saat itu Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Anda akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Anjasmara sedikit bernapas lega karena FPI sudah mencabut laporannya secara tertulis. Dea Mirela buka kartu EL Ritonga sudah menikah dengan Dian di Medan. Gading Martin putus cinta dengan Astrid Tiar. Apakah gara-gara kasus narkoba yang menimpa Roy Martin? Claudia Cynthia Bella menggandeng Panji Putra Bambang Triatmojo. Sebuah film komedi cinta berjudul Jomblo menjadi alternatif tontonan di tengah film Indonesia yang didominasi film horor. Pemirsa, Anjasmara mendapat berita bagus. Akhirnya Eka Jaya dari Front Pembela Islam mencabut laporannya. Sayangnya Anjasmara sudah kadung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus foto semi telanjang itu. Nah, kenapa FPI baru sekarang mencabut laporannya? Padahal sejak bulan November tahun lalu Anjas sudah minta maaf kepada umat Islam dan FPI. Pemirsa, kita saksikan saja liputannya berikut ini. Anjasmara kini bisa sedikit bernapas lega. Front Pembela Islam yang dulu melaporkan dirinya ke pihak berwajib atas kasus foto kontroversial itu telah mencabut laporannya. Pencabutan laporan itu terkesan sangat terlambat karena Anjasmara sudah terlanjur dijatuhi status tersangka. Padahal Anjasmara sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada FPI dan umat Islam pada bulan puasa lalu. Saat itu Anjasmara masih didampingi Elza Syarif sebagai kuasa hukumnya. Kemarin pada waktu pertemuan antara saudara Anjas, lawyernya Anjas dan FPI pada waktu bulan puasa, saya kira dengan lesan sudah cukup dan lawyer akan menindaklanjuti ke sana. Tapi saya tidak tahu prosesnya bagaimana, di luar dugaan, tahu-tahu dia ditetapkan sebagai tersangka. Ya, karena ini apa namanya sudah terlanjur dan menurut saya tidak ada kata terlambat, baru kita sekarang buat surat resmi untuk apa namanya pencabutan. Surat pencabutan laporan itu sudah dikirimkan ke Kapolda Metro Jaya pada tanggal 10 Februari 2006. Fotokopi surat pencabutan laporan itu kemudian diserahkan kepada Anjasmara sebagai simbol bahwa FPI mulai detik ini akan berada di belakang Anjasmara. Apalagi sebelumnya FPI sudah mengeluarkan pernyataan akan memberikan kesaksiannya bagi Anjasmara jika dipanggil pihak berwajib. Bukti keseriusan kita dari bantuan hukum FPI mewakili pelapor yaitu saudara Eka Jaya akan menyerahkan surat pernyataan ini kepada saya sekaligus kepada Anjasmara mengenai masalah janji FPI pada bulan puasa, di mana pada waktu itu Anjasmara di forum Front Pembela Islam sudah menyatakan minta maaf, mengakui bersalah dan tidak akan melakukan kembali. Di samping itu ditegaskan pula bahwa saudara Anjasmara setelah saya teliti dan setelah saya berkomunikasi dengan saudara Anjasmara dan dalam forum Front Pembela Islam, ternyata Anjasmara hanyalah korban dari proses pemuatan gambar dalam pameran tersebut. Yang pastinya saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala
hal yang diberikan kepada saya oleh pihak FPI dan atas semua kerjasama yang terjalin antara saya dengan pihak FPI selama ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini bisa merupakan sebuah titik terang dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Anjasmara juga menyampaikan 4 fakta hukum. Pertama, Anjasmara tidak mendapat bayaran atas pekerjaannya sebagai model untuk foto bermasalah itu. Kedua, Anjasmara masih mengenakan pakaian pada saat pengambilan foto. Ketiga, sepengetahuan Anjasmara, foto tersebut tidak dipamerkan untuk umum. Keempat, Anjasmara telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara pameran bahwa foto-foto dirinya legalitasnya terjamin. Berdasarkan fakta tersebut, kuasa hukum Anjasmara mempertanyakan status tersangka yang kini disandang Anjasmara. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat luas, bukan untuk kita mengganggu dalam proses penyidikan. Tidak sama sekali kita bermaksud untuk mempengaruhi proses penyidikan, tidak. Terjadi pembunuhan karakter, bahwasanya dalam proses hukum yang sedang berjalan ini kita tidak menginginkan masyarakat luas sudah terlebih dahulu menghukum Mas Anjas seakan-akan bersalah. Mohon untuk hal tersebut nggak usah ditarik-tarik lagi. Yang jelas saya sudah mempunyai tim kuasa hukum yang saya yakin ini adalah tim yang terbaik di antara yang paling baik. Selama 2 kali konferensi pers, baik bersama FPI maupun tim pengacaranya, Anjas terlihat mengambil jarak dengan wartawan. Tak banyak pernyataan yang keluar dari mulutnya. Mungkin Anjas sangat terpukul dengan status tersangka yang kini disandangnya. Ya biarlah saya aja ngerasain. Namanya proses hukum harus dijalanin dan ya kita lihat aja lah ke depannya kayak gimana. Maaf, tidak ada kata maaf buat pornografi dan porno aksi. Pemirsa, Dea Mirela mulai berani buka kartu soal borok-borok dalam rumah tangganya. Di lain pihak, suaminya EL Ritonga justru semakin sering pulang ke rumah orang tua Dea untuk menjumpai istri dan anaknya. Kata pepatah, penderitaan justru sering menumbuhkan keberanian untuk berontak. Seperti itukah yang terjadi pada Dea Mirela? Kita cari tahu jawabannya dalam liputannya berikut ini, tentunya hanya di Gospot. Sejak 3 bulan silam, Dea Mirela sudah punya firasat buruk atas perubahan sikap perilaku EL Ritonga suaminya. Dia merasa cinta EL sudah terbagi, entah oleh kesibukannya atau oleh wanita. Setelah dia membuka dompet EL, ternyata di dalamnya Dea baru tahu kalau EL ternyata telah menikah dengan Dian. Kemarin Dea baru membeberkan kejadian itu saat jumpa pers dengan didampingi kuasa hukumnya Elsa Syarif. SIM card yang kedua dia temukan, itu ada SMS yang berbunyi, bagaimana EL bisa menganggap Dian istri EL, sedangkan pernikahan EL dan Dian tidak sah. Pertama, tidak ada surat cerai dari istri. Kedua, tidak ada persetujuan istri. Ketiga, tidak ada persetujuan orang tua, dan Dian telah memasukkan identitas EL menjadi lajang. Dari sana dia telepon orang yang SMS itu, dan dari situlah dia tahu ternyata yang SMS itu adalah pacar dari Dian. Dan dia mengatakan namanya Jimmy. Waktu itu dia belum tahu namanya, dia seorang perwira polisi. Dia bilang, Dea, itu yang dinikahi EL adalah pacar saya. Menurut Jimmy, mereka menikah di KUA Medan. Di KUA Medan. Pada tanggal 27 Oktober 2005. Tapi EL sendiri pernah mengatakan kepada saya kalau dia menikah tanggal 19 Oktober. Di mana KUA-nya dia tidak pernah memberitahu saya, dan surat nikah mereka ada sama Dian. Kemudian pengakuan adiknya Dian sendiri yang bernama Puspa. Kalau ditanya masalah itu mungkin saya tidak akan ngomong ya, itu masalah intern. Sejak itu Jimmy dan Dea kerap bertukar informasi. Selain mengenal Jimmy, Dea juga berhubungan baik dengan Puspa, adik Dian. Dari Puspala, Dea baru tahu mengapa El telat datang saat kelahiran Lodi.
Mungkin ketidakwajaran pada diri EL itulah yang membuat keduanya pisah rumah selama 3 bulan. Kenapa EL datang terlambat? Ternyata EL dari Medan sama Dian. Selama ini EL di Medan sama